Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan berhubungan dengan tugas administrasi kontekstual calon guru penggerak. Iya. Apakah Bapak Ibu sebagai pimpinan atau kepala sekolah pernah mendapatkan permasalahan yang mungkin membuat Ibu merasakan diri dalam membuat keputusan? Bisa diceritakan sedikit? Kalau namanya kepala sekolah ya pasti ada masalah. Kalau dilematisnya dalam membuat keputusan, ya terutama pada saat kenaikan kelas itu atau perumusan, di mana ada banyak siswa yang kadang bermasalah, jadi kita mediasi dengan orang tua dan guru. Pada saat kita akan mengambil kesimpulan, kita harus mempertimbangkan perasaan orang tua. Kita nanti mendengar tidak urus anaknya, atau itu anak sendiri, dan perasaan guru-guru yang bertahan untuk tidak memberi nilai pada siswa, sehingga ya yang berbagai macam cara pendekatan yang kita lakukan, ya memang juga kita harus memperhatikan semua, baik guru maupun orang tua dan siswa di sini. Sudah terjadi beberapa pertanyaan bersama itu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus seperti yang tadi Ibu sampaikan? Ya tentu kita harus mendengarkan pendapat dari komite sekolah. Jadi kita harus mendengarkan pendapat dari warga sekolah, masukan dari komite, masukan dari dewan guru, masukan dari seluruh prakasek. Kemudian tentu kita harus memperhatikan semua masukan. Kemudian kita kerja adalah kerja kolaborasi, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu tempuh dalam membuat satu keputusan selain tadi yang Ibu ceritakan? Ya, tetap kita prosedurnya adalah kan kita dari mulai dengan rapat, mendengarkan kesan-kesan dari guru, mendengarkan kesan dari komite. Nah, nanti itu akan kita ramu sedemikian rupa, kemudian hasil rapat itulah yang menjadi pertimbangan bahwa saya tidak pernah mengambil pendapat sepihak dari saya, tapi kemudian saya harus mendengarkan semuanya. Ya, itulah fungsinya Wakasek. Kita sekaligus sebagai komite itu sebagai dewan penasihat kita. Iya, betul. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Iya, jadi kalau hal-hal seperti itu ya, yang paling efektif itu adalah memanggil orang tua siswa. Kita dengarkan apa curhatannya, kemudian kita panggil kalau ini siswanya bermasalah misalnya, kita panggil guru BK-nya, kemudian kita kolaborasikan bagaimana mengisi anak, karena yang banyak-banyak bermasalah itu adalah dia punya masalah di rumah, bukan masalah di sekolah. Sehingga kita pihak sekolah sebagai orang sebagai tempat ya, wadah untuk mempersatukan mereka, ya mediasi. Karena banyak kan bermasalah dengan orang tuanya, sesungguhnya anak broken gitu, masalah besar di rumahnya, kemudian dia tidak di rumah tinggal. Rumahnya begitu Pak, rumahnya dia, rumah temannya, rumah keluarganya, rumah neneknya, iya, atau dia kos. Ketika kita mau panggil untuk mintai pendapatnya, maunya dia pakai, itu tidak ada yang mau datang. Itu yang sulit buat kita pihak sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini dihadapi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Jadi pertama, di dalam aturan KTSP kita, siswa itu harus
menaati aturan sekolah. Di sisi lain ada aturan dari pemerintah untuk pengentasan anak putus sekolah. Nah, ini kan harus berjalan beriringan. Ketika anak itu kita buat dia tinggal kelas, otomatis kemungkinan besar dia putus sekolah. Nah, inilah yang kita buat supaya bisa berjalan bersama-sama, tidak menjadi sebuah problem karena aturan apalagi di kurikulum Merdeka Ibu, ya nanti kita akan merasakan ke depan itu seperti apa, bahwa anak-anak sesungguhnya tidak ada lagi alasan dia tinggal kelas. Kalau dia berproses, tapi bagaimana kalau dia misalnya tidak pernah datang di sekolah kan, itu kan tantangan kita. Iya, yang benar. Nah, sehingga sekolah ini dibuat memang harus senyaman mungkin sehingga siswa itu betah di sekolah. Iya. Artinya sebenarnya adalah, dan bukan ini cuma kepala sekolah yang harus itu, semua warga sekolah, komite, dewan guru, staf, apa semua. Ada pernah saya tadi main ke Jawa itu, ada sekolah di sana yang sama sekali dilarang, mengatakan jangan, gitu kan? Kita kan masih sering melakukan itu karena memang kita berbeda mulai dari kecil, cara pengasuhannya, caranya, karakternya dan budaya seperti itu. Ya baik Ibu, apakah Ibu memiliki tiga konsekuensi dalam penyelesaian kasus tersebut? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak Ibu? Iya, jadi saya tentu mengcombine dengan jadwalnya dan kita bahwa ketika memanggil orang tua siswa itu jangan sampai bersamaan semuanya. Jadi saya paling saya sudah sampaikan ke sana paling dalam sekali untuk orang tua siswa, karena setiap satu masalah itu lama waktunya. Cara observasi kan kita harus ketahui latar belakang keluarganya, perannya anak seperti itu, sejak kapan dia seperti itu. Ini baru-baru bisa tangan diri sebenarnya. Dia lihat orang tuanya namanya saya, dia lihat. Nah, karena bapaknya selalu ini anak bilang bisa, bapaknya sudah tahu. Tapi karena sayangnya sama istrinya tidak mau berpisah karena melihat anaknya, anak ini sudah juga mengandung bahwa ada yang sering jemput pergi, tapi bapak jangan marah. Nah, dia marah bapaknya, ya namanya suami, tidak tahan dari istri. Iya. Nah, begitu sampai begitu anak bermohon cium kakinya ibu, dulu jangan pergi, tinggallah itu anak, jangan keadaan dia ditinggal. Dilematis kan, ini anak agak marah juga semua bapaknya, kok kenapa kita terlalu cepat mengambil tindakan. Tapi kan dia lihat istrinya dijemput sama mobil, iya kan, otomatis kan itu marah sebenarnya tidak pernah direncanakan. Tidak terencana. Iya, dan sama kita biasa marah sama siswa itu kan sifatnya kondisional. Iya. Maka tidak ada orang itu bercita-cita dari rumah ke sekolah marah. Tidak ada. Kita tidak pernah bercita-cita nanti saya pukul dengan atau tidak, bukan guru itu. Tapi karena ada kondisi, sifatnya kondisional di kelas, mengganggu temannya, apa temannya, dia kita terpancingkan untuk marah. Ya baik Ibu, faktor-faktor apa saja yang selama ini menurut Ibu mempermudah atau sangat membantu dalam mengambil keputusan? Iya, tentu kolaborasi, kerjasama dengan teman-teman yang baik, itu yang paling kerja tim. Saya di sekolah tidak pernah kerja sendiri, apapun keputusan saya pasti paling kecilnya kalau saya tidak mampu bawa ke rapat yang dulu, saya bawa ke wakasek, saya panggil semua. Ini harus bagaimana kalau kita ini, bagaimana kalau kita ini, karena saya selalu berpendapat bahwa satu kepala berpikir jauh lebih hebat kalau kita berpikir bersama-sama. Dan sekali jadi di sini dibantu oleh vokasi dan guru-guru dalam musyawarah.
Kemudian apa kira-kira yang ibu mungkin pernah berpikir bahwa keputusan yang saya tetapkan ini salah? Pernah tidak ibu berpikir demikian? Iya, saya pernah begitu. Dan saya jadikan itu pengalaman. Saya Pak belum ada Bu Katrina di sini, Pak Kadir untuk datang. Waktu itu kan saya baru datang. Jadi saya baru datang, kemudian di sekolah ini saya berpikirnya karena dia sekolah besar. Waktu itu baru bulan 7 Pak, Ya. bulan 5 SK saya, baru tanggal 9 bulan 7. Saya meninggalkan uang di sekolah saya yang saya itu sekolah kecil tuh. Saya tinggalkan uang 55 juta untuk kepala sekolah yang akan datang. Kemudian saya berpikir bahwa sebagai manusia biasa ada pasti uang juga di sana. Kesempatan saya karena di sana sekolah besar. Ternyata begitu kecewanya saya setelah saya dengar bahwa uang sudah tidak ada di sini. Saya kemudian ijazah sudah ada untuk ditulis. Saya bilang nggak sempat silakan tulis Pak seperti biasa. Yang saya menyesal adalah kenapa ada beberapa teman yang saya percaya kemudian tidak tanggung jawab, termasuk masuk yang saya kasih amanah bahwa apa yang Bapak lakukan selama ini oleh kepala sekolah kan yang menyampaikan ke saya bahwa bisa meminta sumbangan untuk penulisan biasa, dan dia yang lakukan sebagai humas silakan sampaikan, karena saya belum kenal semuanya teman-teman termasuk TI. Dia sampaikanlah perlakukan seperti yang dilakukan Pak Rusman pada saat itu. Kumpullah uang dan kumpul uang yang minta 200 karena Pak Nidin sudah mendesak membeli pulpen dan lain apa listrik apa yang tidak ada. Saya panggil Nahla di sini duduk, Pak Nidin di sini, saya di sini. Tolong berikan uang untuk kami, sama Pak Nidin. Berapa untuk semuanya 2.200.000. Itu untuk penulisan ijazah. Nah, ternyata 3 hari kemudian saya dilapor ke Ombudsman. Jadi saya berkomunikasi dan saya diperiksa inspektorat, saya diperiksa kejaksaan, saya diperiksa Ombudsman. Itu saya jadikan pengalaman. Artinya sebuah keputusan yang menurut saya untuk bertolak benar. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa tidak mungkin ada lagi dana bos karena sudah berakhir habis. Iya. Tidak seperti kita begitu. Iya. Saya pikirkan orang yang mau datang, simpankan. Iya. Ternyata saya sampai di sini, saya panggil bendahara, nih, cara aja tanya Bu, habis uang, sebanyak utang. Nah itu yang bikin Baru mau menunggu dana bos tahun berikutnya. Iya Pak, saya bayangkan itu saya hanya bilang semangat saja. Bukan uang yang membuat kita sehat. Saya sampai sekarang saya selalu bilang bukan uang yang membuat kita sehat dan membuat kita hidup, bukan uang, tapi perasaan. Kalau bahagia Selalu pasti sehat. luar biasa. Itu yang penting dalam hidup kita, trust, percayaan. Iya, cara guna-gunanya Pak kalau tidak percaya orang. Iya betul. Itu dia bergaya. Senyum di depan tetap di belakang. Betul. Apa komitmen kita selalu menjadi seorang pemimpin dalam hidup? Oke, bicara tentang komitmen itu yang Perjanjian. iya, perjanjian yang tidak tertulis. Dalam hati. Dalam untuk diri sendiri. Saya punya komitmen dan saya punya janji. Selain saya berjanji kepada teman-teman guru, saya berjanji sama Yang Maha Kuasa. Berikan saya kepercayaan ya Allah, berikan saya kemampuan memimpin ini sekolah. Karena ini tempat saya dulu berdosa saya. Kalau misalnya saya lihat ini sekolah hancur-hancur gitu, tapi saya ingin membangun sekolah itu dan terjawab sudah cita-cita saya bahwa paling tidak saya di komitmen pertama kali itu tidak hadir waktu itu saya menyampaikan di pertama kali saya datang karena untuk ceritanya dulu ya kan.
menyampaikan bahwa kalau 3 tahun saya pimpin sekolah ini kemudian tidak berubah, ya maka mungkin saya harus evaluasi dulu. Saya harus banyak introspeksi dulu. Kemudian kalau sampai satu periodenya saya sekolah ini begitu-begitu saja, maka mau tidak mau saya akan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Bapak sejenak. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kepemimpinan. Apakah punya waktu Pak? Insyaallah. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Sejak kapan Bapak menjadi kepala sekolah di SMP ITB dan Mamuju Pak? Sejak 2018, sejak pertama kali kita dirikan, alhamdulillah kami itu yang mana kami itu menjadi sekolah sampai hari ini. Sejak 2018 ya, sampai hari ini. Ya. Oh iya Pak, dalam sebagai kepala sekolah, apakah pernah mengalami permasalahan yang membuat dilema selama saat mengambil keputusan? Alhamdulillah kalau sampai saat ini masih ya, masalah-masalah yang kita hadapi masih biasa, tidak ada yang terlalu rumit. Alhamdulillah masih kita tangani dan masih kita mengambil keputusan dengan segera. Ya. Berarti selama ini tidak ada masalah yang terlalu membuat rumit dalam mengambil keputusan Pak ya? Alhamdulillah. Kalau misalkan ada masalah yang Bapak alami yang mungkin membuat dilema dalam mengambil keputusan, kira-kira bagaimana tindakan Bapak? Tentu segala masalah dibutuhkan musyawarah. Saya kira itu solusi yang terbaik dan kita akan musyawarahkan semua yang ada di sekolah termasuk guru-guru ya. Dan sekolah kita di bawah yayasan. Ketika ada keputusan di tingkat internal sekolah dan itu belum bisa selesai, kita bawa ke tingkat yayasan. Itu kalau di sekolah kita di bawah yayasan. Berarti langkah-langkahnya melakukan musyawarah dulu. Musyawarah. Ya. Kira-kira adakah hal yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan? Misalkan ada masalah yang kita hadapi, apakah hal-hal yang efektif yang bisa kita lakukan untuk mengambil keputusan? Yang pertama, kalau masalah itu adalah masalah internal, persoalan dari sisi guru, dari gurunya yang bermasalah sumpah. Maka dalam hal ini kita akan bermusyawarah dengan pihak yayasan. Kalau itu masalah pendidikan, maka tentu kita akan berkonsultasi kepada pihak yang berpengalaman seperti kita di bawah YPWI, ada YPWI pusat, ada YPWI daerah. Maka kita akan berkonsultasi ke pusat yang berpengalaman dalam menangani masalah-masalah pendidikan. Ya. Berarti memang SMP ITB dan ini naungan Wahda, dia mempunyai jenjang penanganan masalah peningkatan kualitas pendidikan ini Pak ya. Luar biasa. Ya. Adakah hal yang menjadi tantangan yang selama ini Bapak alami dalam mengambil keputusan Pak? Masalah keputusan, ya. Kalau tantangan kita umumnya kalau yang masalah ini, ya. Kalau dari sisi masalah-masalah di sekolah, hampir kita bisa tangani. Yang menjadi masalah kita adalah dari sisi kesejahteraan guru. Ya. Karena umumnya guru-guru kita, kalau kita lihat dari gaji itu masih di bawah standar. Ya. Itu yang masih belum bisa kita selesaikan. Ya. Berarti tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan pegawainya Bapak. Sepertinya itu adalah harapan bersama. Misalkan ada permasalahan yang dihadapi, walaupun apakah
masalah kecil ataupun besar, apakah Bapak menjadwalkan hal-hal tersebut untuk diselesaikan atau tidak, Pak? Misalnya ada permasalahan ingin diselesaikan, apakah terjadwal atau tentatif saja? Kalau permasalahan, ya tergantung kita melihat dari masalah tersebut. Ya, artinya ketika dia membutuhkan musyawarah dengan semua guru, maka tentu kita harus jadwalkan. Tapi ketika bisa kita selesaikan secara tanpa musyawarah, maka bisa saja kita tanpa jadwal. Segera selesaikan. Apalagi ketika dia membutuhkan penyelesaian yang cepat, maka kita harus segera selesaikan cepat. Berarti persoalan permasalahan ini sekolah ini tidak menginginkan ada masalah dipendam, harus diselesaikan segera. Kemudian kira-kira faktor apa saja yang selama ini menurut Bapak mempermudah menyelesaikan permasalahan? Faktornya kerja tim dari semua unsur sekolah. Ya, karena misalnya ketika ada masalah, ya kita usahakan untuk musyawarahkan. Dan alhamdulillah kalau selama pengalaman selama ini, setiap masalah yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan musyawarah. Ya, semua elemen sekolah, baik guru ataupun pelajar. Berarti memang sekolah ini selalu mengutamakan musyawarah, ya. Berarti yang membantu Bapak selama ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sekolah adalah teman-teman guru di sini. Luar biasa. Kira-kira pernah Bapak merasa pernah mengambil keputusan tapi merasa bahwa keputusan itu adalah membuat Bapak tidak nyaman karena menganggap bahwa keputusan yang saya ambil tadi adalah salah? Alhamdulillah kalau pengalaman sebelumnya alhamdulillah masih belum ada keputusan yang diambil kemudian membuat kita dilema. Ketika keputusan itu memang hak kalau sekolah memutuskan itu sudah berjalan dengan aturan. Kecuali memang keputusan yang membutuhkan musyawarah, maka harus kita musyawarahkan dengan semua guru. Karena ada keputusan yang memang hak kepala sekolah, ya ada keputusan yang memang harus dimusyawarahkan dengan seluruh seluruh guru yang ada di sekolah. Berarti keputusan-keputusan yang Bapak ambil itu melalui jalur-jalur aturan yang sudah dibuat, ya? Kita sudah mengikuti aturan yang ada. Kemudian berarti pada saat Bapak mengambil keputusan seperti itu, berarti Bapak dibantu sama teman-teman guru atau ada tim dari yayasan yang mungkin menyelesaikan sama-sama menyelesaikan ini? Iya, kalau dia persoalan di sekolah yang bisa kita selesaikan di sekolah itu adalah kita bantuan kepada guru. Tapi ketika dia keputusan memang dari keputusan yang dibutuhkan campur tangan dari yayasan, maka kita musyawarahkan dengan yayasan. Karena saya merasa bahwa sekolah Bapak ini adalah sekolah yang sangat luar biasa, karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah ini cukup minim, karena memang permasalahan yang dialami oleh sekolah ini tidak pernah dibiarkan begitu saja, langsung ditangani, sehingga tidak ada permasalahan yang sangat besar untuk diselesaikan yang membuat mengambil keputusan itu dilema. Adakah tips Bapak untuk kepada teman-teman kepala sekolah lain atau untuk teman-teman guru dalam hal bagaimana cara menindaklanjuti suatu permasalahan di sekolah? Ya, jadi sekolah kita ini artinya sekolah yang karena kita masih sekolah yang baru, ya kita masih banyak belajar juga. Tapi selama ini kalau untuk urusan sekolah, ya senantiasa kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, karena kita di bawah Diknas, maka semua keputusan yang berhubungan dengan Diknas kita senantiasa mengikuti aturan yang ditentukan oleh Diknas. Ya. Karena kita sekolah memadukan antara agama dengan kurikulum nasional, ya, maka ketika dia kurikulum yang khas khusus untuk sekolah, maka
kita senantiasa mengacu kepada aturan-aturan yang ditentukan oleh pusat yayasan. Iya, seperti itu. Ya, jadi untuk pengelolaan sekolah itu senantiasa mengikuti, karena di internal kita sendiri ada pelatihan yang biasa diadakan oleh pusat, dan itu semua personal ikut, dan apa yang kita pelajari dalam pelatihan tersebut kita berusaha untuk menerapkan di sekolah kita. Ya, dan saya kira semua kepala sekolah sudah biasa mengikuti pelatihan-pelatihan ini untuk mengelola sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali Pak. Pertanyaan terakhir Pak, saya mendengarkan kabar bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Kira-kira apa tipsnya Pak? Karena saya mendengarkan bahwa sekolah ini mendapatkan tambahan kinerja. Kalau untuk dana BOS kita, saya kira simpel saja. Kalau untuk dana BOS, ya, kita senantiasa mengikuti juknis yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Dan kita betul mengikuti juknis, karena pengelolaan dana BOS yang tidak berdasarkan juknis maka ini pelanggaran, ya. Dan juga sekolah kita sekolah agama, ya, kita mengajarkan kejujuran kepada siswa, maka kita sebagai pengelola harus menjadi contoh, ya, masuk dalam hal dana BOS. Ya, kalau dalam mengelola dana BOS ini kita tidak jujur, maka bagaimana kita mencontohkan, bagaimana kita mengajarkan kejujuran kepada siswa kalau kita tidak bisa menerapkan itu di pengelolaan sekolah kita. Luar biasa Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sangat mencerahkan, dan saya mendapatkan banyak kabar baik tentang sekolah Bapak ini, bahwa sekolah ini adalah sekolah yang cukup difavoritkan oleh masyarakat di sekitaran. Namun banyak orang yang ingin masuk, tapi agak berat juga bersaing di sini karena memang ternyata terbatas kelasnya. Ini adalah salah satu sekolah yang luar biasa dalam hal pengelolaan, karena melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan aturan, dan pengambil keputusan juga itu berdasarkan juknis aturan yang sudah disepakati. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Saya sangat terbantu dengan penjelasannya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.